Halo teman-teman, kembali lagi di Jetek ID bersama saya Angga, dan di video kali ini adalah salah satu video yang cukup menyenangkan untuk saya. Di sini saya sangat puas juga untuk merakit sebuah PC yang kecil seperti ini. Mungkin di video sebelumnya saya sudah merakit PC yang compact, dan ini adalah PC mini, bener-bener lebih compact lagi, lebih kecil lagi, dan ini sangat puas sekali. Mungkin buat kalian juga yang menonton bisa menjadi kepuasan sendiri walau baru sebatas menonton, dan mudah-mudahan ini nanti akan menjadi referensi untuk kalian. Dan ini adalah PC mini ITX yang saya rakit kali ini. Oke, jadi PC mini ini saya mendapat sebuah tantangan dari beberapa brand ya. Dimana di sini kalau kalian lihat casing yang saya gunakan ini dari Inwin. Sebetulnya Inwin ini beberapa waktu lalu pernah mengirimkan produknya yang mana pernah saya jadikan juga di video rakitan PC yang kalau nggak salah 60 jutaan ya. Cukup high end, memang mewah sekali ya. Dan kali ini kita kedatangan casing Inwin, dimana Inwin ini tentunya adalah salah satu brand yang didistribusikan resmi oleh Asia Global Successindo, dan kita mendapatkan sebuah casing yang kecil dan saya build sangat puas sekali, sangat clean sekali. Dan langsung aja kita bahas untuk komponennya apa aja yang digunakan, karena di sini juga ada dari berbagai brand juga yang sudah mensupport Jetek ID agar bisa merakit mini PC ini ya. Jadi untuk yang pertama kita mulai dari prosesornya terlebih dahulu. Prosesor yang kita gunakan kali ini yaitu adalah Core i3 10105F. Sedikit tips untuk kalian yang sedang mencari prosesor, kalian jangan hanya melihat nama prosesornya aja seperti hanya melihat Core i3, Core i5, Core i7, karena sebetulnya itu ada generasinya, dan yang harus kalian lihat adalah spesifikasi prosesor tersebut. Nah, untuk Core i3 10105F ini sebetulnya ini bukanlah prosesor yang bisa dianggap enteng, karena sebetulnya untuk spesifikasinya ini adalah spesifikasi yang kurang lebih sama atau bahkan sedikit di atasnya dari Core i7 generasi ke-7 atau 7700. Jadi untuk
kebutuhan gaming untuk editing ini tentunya udah sangat cukup bisa ya, karena memiliki hyperthreading juga yang mana sudah 4 core dan 8 thread. Jadi mulai sekarang jangan hanya melihat dari namanya saja, tapi kalian harus memahami Core i3 ini speknya seperti apa. Jadi harus lihat speknya seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai wah saya pakai Core i3 generasi 10, teman saya pakai Core i5 generasi ketiga, lebih kenceng Core i5 generasi ketiga. Enggak seperti itu ya, kalian harus melihat generasi dan juga spesifikasi yang ada di prosesor tersebut karena memiliki spek yang berbeda-beda. Nah, lalu di sini saya menggunakan motherboard yang tentunya motherboardnya ini juga nggak bisa asal kita pilih karena kita gunakan casing yang Mini ITX ya, support Mini ITX. Jadi kita juga harus menyesuaikan motherboard Mini ITX, dimana seperti kalian ketahui atau seperti kita ketahui juga untuk motherboard yang Mini ITX itu harganya cukuplah sangat mahal ya. Kalian bisa cek di marketplace. Dan di sini kita gunakan B560 dari ASRock dan kebetulan kita dikirimi oleh ASRock ya motherboard ini. Jadi thank you untuk ASRock sudah mengirimkan produk B560 ITX-nya ini. Sebetulnya untuk kalian juga yang ingin membeli produk seperti ini adalah salah satu produk yang cukup terjangkau ya. Karena ASRock ini memang dari dulu selalu berpihak kepada kaum kerehore ataupun kaum yang memang budget ya. Jadi untuk kalian yang memiliki budget yang low atau yang lebih ngepres ya, ASRock ini bisa menjadi salah satu opsi yang bisa kita pilih dengan performance-nya udah bagus, udah kualitasnya juga udah handal, dan harganya bener-bener sangat bersahabat. Dimana untuk B560 ITX ini adalah salah satu motherboard yang saya sangat suka karena dengan harga yang hanya 1 jutaan atau tepatnya di 15, 16, 17 ya kalau nggak salah. Di sini sudah memiliki beberapa fitur seperti sudah ada dual band WiFi-nya, jadi kalian nggak perlu lagi pasangkan USB receiver ataupun yang lainnya. Apalagi buat mini PC seperti ini kalian lebih bisa memaksimalkan untuk port-port yang lain. Jadi kalian nggak perlu lagi pasang seperti USB WiFi atau receivernya ya. Ini sudah disediakan oleh ASRock. Nice untuk ASRock, dan tentunya di sini untuk ASRock juga ada slot M.2 yang nanti ini akan support untuk NVMe ya. Jadi udah cukup lengkap. Dan untuk motherboard yang saya dapatkan ini didistribusikan oleh Astrindo yang tentunya sudah terjamin garansi juga 3 tahun, yang mana after sales-nya juga cukup baik. Jadi ya udah nggak ragu lah untuk pilih ASRock dengan distributornya Astrindo. Cukup oke lah. Saya pun sering merakit PC menggunakan motherboard ASRock ya, karena memang ASRock ini harganya terjangkau, ya kualitasnya sepadan lah, bisa jadi pilihan untuk kita gitu ya. Kalau kalian ada budget yang lebih, kalian mungkin bisa ambil ASRock yang seri Z-nya, mungkin itu lebih cakep kayaknya ya. Oke, dan selanjutnya kita gunakan memori RAM dan juga komponen lainnya ya, dimana di sini kebetulan kita juga mendapatkan kiriman dari PNY atau PNY, yang mana PNY ini didistribusikan oleh distributor Innovation. Nah, buat kalian yang nggak tahu Innovation itu adalah distributor yang mendistribusikan seperti produk PNY ataupun Avox. Innovation-nya sendiri ada produknya, dan juga ada yang namanya produk dari Bitfenix yang pernah saya review untuk casingnya ya. Jadi tentunya untuk Innovation ini udah cukup ternama lah, karena untuk brand-brandnya juga dia mendistribusikan brand yang cukup besar. Apalagi mungkin brand VNY ini di luar negeri udah cukup terkenal, tapi mungkin di Indonesia kita nggak terlalu familiar dengan produk VNY, karena sebetulnya untuk VNY ini adalah produk yang cukup bagus. Dan di sini saya gunakan RAM-nya, yang mana di sini RAM yang saya gunakan yaitu XLR8 yang mana berwarna putih, jadi white edition ya. Ini berkapasitas 2x8 GB dengan frekuensi 3200 MHz. Dan untuk RAM ini memiliki desain yang cukup ciamik, yang cukup enak juga dilihat, dan akan cocok untuk rakitan-rakitan PC yang akan kita gunakan. Jadi untuk desainnya pun menambah kesan yang cukup gaming, namun memberikan kesan yang nggak terlalu heboh, tapi masih enak dipandang. Dan juga untuk RAM ini juga sudah memiliki fitur RGB, yang RGB-nya juga bisa addressable RGB ke motherboard, yang mana RGB-nya ini bisa diatur kalau motherboard kalian memang memiliki fitur ataupun software untuk pengaturan RGB-nya. Dan untuk RAM ini juga yang saya sukai dari RAM ini adalah selain frekuensi 3200 MHz, dia memiliki latency yang cukup ketat, yaitu di sini memiliki latency 16. Jadi untuk RAM ini udah cukup oke digunakan di Intel, dan saya jalankan di XMP 3200 MHz-nya. Ya untuk Intel memang nggak perlu yang harus superior
RAM yang terlalu frekuensi kencang, 3200 MHz udah cukup, apalagi untuk seekor Core i3 10105F. Tapi sebetulnya untuk kalian yang memang mau overclocking lagi menggunakan RAM ini tentunya bisa. Namun sayangnya di software Typhon Burner saya saat cek di sini nggak bisa terlihat dia menggunakan chipset dari Hynix atau Samsung, saya nggak tahu. Sepertinya VNY ini sudah merebranding untuk chipsetnya, jadi nggak bisa kelihatan lagi ini pakai apa. Tapi tentunya ini masih bisa kalian overclock misalkan lebih di 3200 MHz. Itu pasti sesuai dengan motherboard apa yang kalian gunakan, dan tentunya berpengaruh juga prosesor apa yang kalian gunakan. Lalu selain itu untuk penyimpanannya di sini juga VNY juga mengirimkan sebuah SSD NVMe Gen 4, yaitu adalah XLR8 CS3040 yang berkapasitas 2 TB dan memiliki kecepatan up to 5600 Mbps. Tentunya ini akan sangat kencang ya digunakan karena kecepatannya udah luar biasa sekali, dan juga memiliki kapasitas yang luar biasa sangat-sangat besar. Dan tentunya ini akan cocok untuk rakitan PC mini ITX seperti ini, karena kita ketahui untuk mini ITX itu kita lebih akan memaksimalkan penyimpanan kalau ada di motherboard, kita pakai dulu di motherboard sebelum kita menggunakan penyimpanan yang ada di casing ini, karena memang penyimpanan dari casing itu tentunya akan sangat terbatas, nggak bisa kalian menyimpan harddisk di casing seperti ini ya, nanti kita akan jelaskan. Dan untuk VNY XLR8 ini tentunya bisa menjadi pilihan juga buat kalian yang mau cari SSD NVMe kenceng yang juga harganya mungkin bisa dibilang masih cukup bersahabat ya 2 tera harganya udah 4 jutaan ya, cukup oke sih ya. Dan SSD dari VNY ini tentunya bergaransi 5 tahun resmi, jadi tentunya ini cukup worth it lah ya. Tapi tentukan pilihan masing-masing ya, karena SSD itu sesuai kebutuhan, apakah kalian butuh yang 1 tera 500 GB dan lain sebagainya, itu akan sangat variatif sekali sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Nah, di sini juga kita menggunakan IO water cooling ya. IO water cooling di sini kita gunakan IO water cooling yang ya putih-putih menawan ya dari Aerocool ya. Ini adalah produknya DTG. Jadi DTG itu kan ada beberapa brand ya, salah satunya Aerocool. Dan Aerocool ini tentunya akan sangat cukup untuk mendinginkan Core i3 10105F, dan dimana saya juga tes untuk Cinebench R23 nya juga. Untuk pendinginan Cinebench R23 saat casing ini tutup juga masih cukup tolerable ya, kalian bisa lihat suhunya juga masih cakep adem ya. Untuk sekelas mini ITX ditutup seperti ini casingnya, dan masih bagus lah untuk kualitas dari hasil pendinginan si Aerocool ini. Dimana untuk Aerocool di sini kita menggunakan yang berwarna putih ya, white edition. Dan yang saya suka dari Aerocool L120 ini, dia memiliki 2 varian warna tentunya, seperti yang saya pakai ada putih dan juga ada warna hitamnya. Dan untuk nyala-nyala RGB-nya juga cukup ganteng di fan-nya dan juga di waterblock-nya. Kalian bisa lihat juga ada logo Aerocool, yang mana di situ ada lingkaran mirage-nya gitu ya. Jadi menambah cukup manis juga. Tapi sayangnya untuk covernya ini nggak bisa dibulak-balik. Jadi kalau misalkan IO waterblock-nya kalian pasangkan terbalik, covernya itu nggak bisa dibulak-balik. Jadi akan terbalik nanti tulisan ataupun logo Aerocool-nya. Ya sayang banget ya. Tapi di sini untungnya saya sangat pas lah. Jadi nggak sampai terbalik, jadi cukup oke ya kelihatannya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita gunakan VGA card. VGA card di sini kita gunakan yang lagi rame juga, yang katanya memang di sini raja gaming untuk 1080p, yaitu kita gunakan dari AMD Radeon RX 6600 XT 8GB. Dimana untuk VGA ini tentunya akan sangat memuaskan untuk performance gaming 1080p. Nanti kita akan lihat hasilnya. Dan apakah bottleneck bang? Tentunya tidak. Bottleneck itu akan sangat berpengaruh terhadap software apa yang kalian jalankan atau game apa yang kalian jalankan. Jadi nggak bisa dianggap rata begitu aja, karena setiap game pun akan berbeda-beda spesifikasinya. Ada yang mungkin gamenya lebih ke GPU bound atau CPU bound, jadi akan sangat berbeda sekali. Dan ini menurut saya adalah salah satu pasangan yang pas. Nanti kita akan lihat hasil benchmarknya ya. Dan yang terakhir di sini adalah casingnya. Untuk casingnya seperti yang kita sampaikan di awal, kita mendapat kiriman dari Inwin. Nah, Inwin sendiri di sini didistribusikan oleh PT AGS ya, Asia Global Sukses Indo di Indonesia. Dan untuk casing yang saya dapatkan kali ini yaitu adalah Inwin A1 Plus yang berwarna putih, white edition. Sebetulnya untuk warna Inwin A1 Plus ini memiliki beberapa varian warna seperti warna putih, warna merah muda atau pink, dan juga warna hitam.
Ke semua warnanya cukup ganteng, tapi ya warna putih juga cukup menawan. Dan untuk bentuk dari casing ini, sebetulnya casingnya nggak terlalu yang aneh-aneh ya, bentuknya hanya seperti kotak aja seperti biasa gini ya, dimana di bagian bawahnya ini ada seperti kaki akrilik gini, yang mana ada nyala-nyala RGB-nya. Keren ya, jadi kayak ada ambient light gitu di bawah. Dan tentunya untuk LED RGB ini bisa disinkronkan ke motherboard kalau motherboardnya punya fitur RGB header. Tentunya untuk B560M ini memiliki fitur addressable RGB ya, ada RGB headernya, jadi udah cukup bisa diandalkan lah ya. Nah, lanjut lagi untuk bagian samping ini, bagian samping di sini Inwin ini menyematkan sebuah bukan tempered sih, transparan akrilik mungkin ya, transparan akrilik tapi yang berwarnanya agak black itu, agak hitam. Jadi kalau putih juga kayaknya lebih cakep sih, tapi Inwin di sini memasangkan berwarna hitam dan pemasangannya juga cukup unik gitu ya, cukup unik. Jadi nggak ada baut-baut, hanya cukup ditarik dilepas. Di sini saya nggak pasangkan ya, tapi ganteng beneran asli. Dan di bagian atas di sini juga ada seperti sejenis akrilik juga. Ini juga menambah estetika, yang mana di bagian atas ini juga ada fitur untuk wireless charging. Jadi kalau kalian punya handphone yang bisa support untuk wireless charging, kalian sambil kerja kalian tinggal pasangkan atau simpan di bagian atas. Tentunya kalian bisa kerja, handphone kalian bisa langsung terisi penuh. Ini adalah fitur-fitur yang cukup jarang ada di casing-casing seperti ini ya. Jadi Inwin cukup berani ya menyematkan fitur seperti ini, dan ini benar-benar jarang ya, jarang ada di casing-casing manapun. Dan untuk I/O front panelnya di sini seperti biasa ada tombol power, ada USB 3.0 dan juga ada jack audio ya. Ini cukup standar juga, dengan konfigurasi seperti ini udah cukup oke. Nah, untuk bagian airflow atau bagian exhaustnya di bagian belakang di sini ada celah atau lubang yang berbentuk honeycomb, di mana ini berfungsi untuk mengeluarkan udara panas. Dan ngomong-ngomong mengeluarkan udara panas, sebetulnya untuk casing ini sudah free install 2 fan yang keduanya konfigurasinya sebetulnya mengeluarkan panas di bagian belakang sini dan di bagian samping. Tapi di bagian belakang saya ganti oleh I/O water cooling ya. Jadi saya hanya menggunakan fan bawaan dari ini itu hanya satu di bagian samping aja. Dan untuk fan ini juga bukan fan yang biasa, fannya sudah RGB yang bisa ada addressable RGB juga. Jadi Inwin di sini benar-benar memikirkan, nggak asal-asalan menjual casingnya, tapi memberikan fitur-fitur yang baik juga di sini yang memberikan value yang lebih juga. Dan nggak hanya sampai di situ, Inwin juga memberikan power supply, yang mana power supply di sini sudah cukup bertenaga, di mana power supply-nya yaitu 650 watt dengan sertifikasi 80 plus gold. Asli nggak main-main ya, Inwin keren luar biasa. Inwin benar-benar bukan produk yang abal-abal. Di sini semua sama Inwin sudah dipikirkan. 650 watt tentunya untuk mengangkat PGA 6600 XT cukup kuat. Bahkan kalau kalian mau pakai RTX 3070 itu juga udah cukup bisa ya. Ini udah oke karena udah 80 plus gold gitu coy. Jadi nggak perlu lagi diragukan untuk kualitas power supply-nya ya. Dan sebetulnya untuk inletnya, nah untuk inletnya itu ada, dia untuk inlet itu di bagian bawah. Kalian juga bisa install 2 fan lagi, tapi di sini saya nggak install 2 fan. Jadi nanti untuk sirkulasi udara dari casing ini tuh dia akan mengambil udara dari bagian bawah ya. Di sini karena di bagian bawah ini ada seperti celah gitu, semua sisi semua ada, dan nanti dia akan memasukkan udara segar yang dari bawah ini ke atas PC ini dan mengeluarkan di bagian belakang ataupun samping. Jadi itu adalah airflow dari PC ini. Dan kayaknya kita harus tes juga untuk suhunya, dan kita lihat untuk benchmark dari PC ini, kita lihat performanya seperti apa, performanya, lalu untuk suhunya seperti apa. Dan di sini saya akan tes PC ini dengan kondisi casingnya tertutup. Jadi biar kalian juga mengetahui bagaimana sih kira-kira casing mini ITX ini apakah cukup bisa mendinginkan VGA ataupun prosesor yang ada di dalam dengan kondisi tertutup atau tidak. Mari kita langsung aja lihat untuk benchmarknya.
Oke, jadi bagaimana untuk performance dari PC Mini ITX ini? Tentunya untuk performance-nya ini nggak bisa diragukan lagi, dan ini adalah salah satu rakitan yang racikannya cukup pas ya, dan ini tuh nggak bisa dianggap bottleneck. Dan kalau kalian mau ngomongin bottleneck itu tentunya akan sangat banyak faktornya, dan tergantung kalian mau pakai penggunaan software yang seperti apa, gamingnya seperti apa, spesifikasi software dan game yang kalian gunakan seperti apa, lebih berat di CPU atau di GPU. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu aja. Jadi kalau menurut saya ini untuk buat gaming ini bener-bener udah cukup mantap. Core i3 dan 6600 XT itu bisa menjadi salah satu padanan yang cukup luar biasa. Bahkan di beberapa game kalau kalian lihat juga untuk CPU usage-nya di sini masih memiliki headroom yang cukup luas juga. Misalkan CPU-nya masih berada di 50 atau 60-an. Itu artinya kalau misalkan kalian menggunakan VGA card yang mungkin bisa lebih tinggi dari ini, CPU ini masih bisa cukup menahan untuk performance-nya gitu. Jadi masih bisa nggak bottleneck, kira-kira seperti itu. Tapi misalkan untuk di game-game yang seperti Shadow of the Tomb Raider itu kayaknya udah cukup pas gitu ya. Untuk CPU load-nya, untuk GPU load-nya udah cukup berirama seiringan ya. Tapi di beberapa game masih CPU-nya masih bisa ada headroom yang cukup lebih. Oke ya, jadi tentunya setiap game pun memiliki spesifikasi, bottleneck pun nggak bisa dipukul rata sama gitu aja. Dan untuk konsumsi dayanya di sini menghabiskan konsumsi daya kurang lebih peak powernya itu berkisar di 200 wattan ya, saya pas cek itu. Tapi rata-rata pas saya coba benchmark di game Far Cry 5 itu cukup rendah ya. Saya juga heran, hanya berkisar 150-an saja, kurang lebih naik turun. Tapi peak power sampai 200-an. Dan kalau ngomongin misalkan pun sampai 200-an, untuk performance seperti ini dengan VGA seperti ini adalah salah satu yang cukup worth it ya, ataupun watt per performance-nya itu cukup dapat. Jadi nggak dibilang boros ya, karena untuk spesifikasi dari PC ini mendapatkan performa tinggi, tapi untuk listriknya masih cukup rendah. Dan ngomongin untuk harganya, sebetulnya saya juga nggak terlalu hafal untuk harganya, karena beberapa juga saya memang dikirimkan dari beberapa brand, dan mungkin kalian bisa lihat dulu untuk perincian harga estimasi yang mungkin bisa kalian tiru di marketplace. Berikut adalah rinciannya. Oke, dan untuk harga mungkin itu hanya estimasi yang saya ambil di marketplace ya. Mungkin akan sedikit berbeda ya, kalian bisa cari yang termurah aja ya. Itu hanya estimasi aja, bisa buat menjadi gambaran dan referensi untuk kalian. Dan ini saya sangat merekomendasikan juga untuk kalian merakit PC seperti ini dengan casing yang tampan seperti ini, dan hampir keseluruhan komponennya cukup saya rekomendasikan. Tapi kalau misalkan kalian kemahalan bang untuk SSD-nya ya, kalian bisa coba gunakan SSD yang lain atau dengan kapasitas yang lebih rendah. Tapi untuk hampir semua komponennya cukup saya rekomendasikan untuk kalian jadikan build PC Mini ITX kalau kalian berencana untuk merakit PC Mini ITX seperti ini. Dan untuk kalian juga yang pengen misalkan ingin dibantu rakit seperti ini PC-nya atau Mini ITX lain ya, kalian juga misalkan agak bingung, kalian bisa coba hubungi kami di Digitech ID. Mungkin kita bisa akan bantu rakitkan PC untuk kalian, karena memang saya sendiri itu merakit PC Mini ITX itu cukup sangat puas ya, sangat indah sekali lah. Dan mungkin buat beberapa orang merakit PC Mini ITX itu nggak gampang, walau udah biasa merakit sebagai PC builder. Saya udah biasa merakit PC. Biasanya di mini PC itu akan sedikit agak sulit, tapi di casing Inwin ini saya nggak terlalu mendapat kesulitan yang cukup berarti. Hanya saja untuk saat merakit PC ini ada satu poin yang harus kalian perhatikan, dimana saat kalian memasangkan VGA card itu kalian bisa pasangkan sebelum IO water coolingnya terpasang. Jadi kalau kalian mau pasang VGA card, IO water coolingnya jangan dulu terpasang. Kalau IO water coolingnya sudah terpasang, kalian nggak akan bisa memasangkan VGA card. Itu untuk VGA card yang panjang seperti ini. Saya belum coba sih untuk VGA yang lebih pendek ya. Ya mungkin ukurannya karena lebih panjang ya. Dan casing ini tentunya bisa menampung VGA yang ukurannya panjang seperti ini. Triple fan ya. Luar biasa untuk casing ini.
Nice, Inwin ya. Dan oke, mungkin itu saja video rakitan PC Mini ITX dari GTEK ID kali ini. Dan ini adalah salah satu rakitan PC yang cukup memuaskan untuk saya. Dan buat kalian jangan ragu, langsung saja tekan tombol subscribe-nya untuk kalian yang belum subscribe. Dan like video ini bersama saya Angga Wiguna Saputra. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam GTEK ID. See you.